Untuk untuk pendaftaran sih kalau bisa diisi semua kan kebetulan ada peluangnya tuh 22 per orang dikasih 22 kuotanya. Kalau bisa semuanya diisi, jangan ada yang kosong. Karena kita nggak tahu yang mana yang akan keterima kan. Selain itu, kebetulan karena saya sektor publik, jadi saya menyesuaikan dengan prodi, sesuai dengan kebutuhan yang dibolehkan oleh prodi. Jadi saya nyarinya sesuai dengan sektor publik gitu. Kalau masalah untuk penerimaan, menurut saya itu berbeda tiap perusahaan. Ada beberapa yang dia melihat, mohon maaf, ada beberapa yang dia melihat CV, ada juga beberapa yang dia melihat dari seleksi tahap-tahap selanjutnya gitu. Kayak misalnya BRI, dia tuh nggak cuma satu seleksi aja, ada tahap seleksi kayak bahasa Inggris, matematikanya juga, terus ada eh, psikologinya juga. Jadi, nah ada juga beberapa yang dia langsung wawancara cuman tes CV. Ada juga yang kayak BI dia disuruh buat CV lagi. Jadi mereka nggak ngirim template CV versi BI dan kita disuruh melengkapin CV tersebut yang mana CV-nya itu kadang ada beberapa poin-poin yang udah disediain sama BI. Jadi kita tinggal melengkapin ada nggak kira-kira poin yang diminta di situ gitu, Pak. Kalau untuk proses seleksinya eh, setelah pengiriman CV kadang di situ yang kita kurang tahu gitu kita diterima atau enggak. Cuman jangan putus asa aja gitu karena saya juga jujur pas diterima di mitra saya ini tuh kayak udah penutupan proses seleksi kira-kira proses seleksi itu tutupnya tanggal 10 saya dapat pengumuman tanggal 7 gitu. Jadi tetap berusaha aja nggak usah patah semangat gitu Pak. Diterimanya di mana, Martin? Di BPJS Ketenagakerjaan Pak jam sostek. Yes, ya. Sip, 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 sip. Agil udah bisa, Agil? Sudah Pak, suaranya udah Oke, oke. kedengeran belum Pak? Kedengeran, kedengeran. Oke, siap. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, kemarin kebetulan Pak Yusuf nih saya ya Pak ya, buat sharing-sharing ini sama teman-teman. Jadi mungkin tadi udah, oh ya sebelumnya mohon maaf juga tadi device-nya agak lama ya, mohon maaf. Mohon izin ya Pak Yusuf mau Iya. ngobrol-ngobrol. Jadi ya benar tadi yang disampaikan uh, teman satu angkatan saya yang kebetulan keterima juga di MSIB, itu ada Mardia, ada Amanda. Tapi itu dari sektor publik ya. Kalau saya sendiri kemarin kan dari satu, kebetulan untuk batch tahun ini, batch 5 itu yang keterima di MSIB dari S1 akuntansi, ada 2 orang, saya sendiri sama ada teman kelas C itu namanya Leoni kalau teman-teman udah kenal, dan juga yang D4 kurang lebih ada 4 orang ya Mardia ya atau Amanda, 4 orang bukan sih dari dari sektor publik. Mardia, Amanda, Ada oh ya tiga ya kayak. itu ya kurang ada 4 orang di D4 dari S1-nya 2 orang. Nah kalau untuk Sambil Zoom. uh, Sambil tahun Zoom. ya tahun kemarin itu Sip. oke, ya untuk kemarin sendiri MSIB ya kurang lebih sama sih kayak teman-teman sekarang MSIB Dukung. batch 6. Kalau tahun ini apa kayaknya Oh iya, cuma ada dapat silakan itu. surat Masih rekomendasi ya. ini ya. Cuma surat rekomendasi, tapi kalau yang kemarin itu Dapat ya. lebih
lebih banyak ada SPTJM sama SR, terus surat rekomendasi, transkrip nilai, terus ada apa lagi ya kemarin? Ada CV juga, itu ada KTP juga. Ya itu sih hal-hal yang memang administratif ya. Jadi teman-teman mungkin ketika mendaftar MSIB harus datanya eligible, teman coba ikutin apa yang disarankan kampus. Jadi kalau kemarin MSIB itu ada grup Telegramnya ya teman-teman. Ini ada beberapa kemarin dari anak manajemen, ada anak dari EA nanya-nanya ke saya. Sebenarnya kalau MSIB itu ada grupnya. Nanti bisa saya share ke teman-teman deh linknya. Jadi ada grupnya. Nah di situ teman-teman akan dapat informasi. Kebetulan itu ada koordinator MSIB-nya juga yang dari UNJ. Ibu siapa ya? Ibu Fania atau Dania deh itu. Ya. Ibu Fania gitu. Nanti teman-teman bisa saya arahkan untuk ke sana. Itu di sana nggak cuma ada dari beberapa juga. Nah, untuk pertama yaitu mungkin melengkapi administratif, terus sebenarnya menurut saya tips supaya teman-teman itu lebih menarik di mata recruiter. Kebetulan ada teman-teman sebaya saya yang magang juga di bagian recruiter ya, maksudnya di bagian HR. Mereka tuh ngasih tahu juga kan gimana sih caranya menarik HR supaya tertarik gitu sama kita, gimana CV yang baik. Nah teman-teman sebenarnya hal-hal itu bisa kalian dapetin dari YouTube, juga dari LinkedIn. Nah itu teman-teman bisa reach hal-hal seperti itu di platform sosial yang memang ada saat ini gitu loh. Itu banyak banget dan ngebantu banget ya buat saya khususnya kemarin saat mau PKL. Kebetulan nggak cuma MSIB, nggak cuma MSIB, teman-teman juga bisa dapat lowongan magang, bisa mandiri, bisa dari Magenta, bisa dari Paragon. Sebenarnya banyak banget. Cuma ya semua itu teman-teman coba apply, teman-teman coba lamar. Terus untuk MS sendiri ya percantik CV teman-teman semuanya. Terus untuk CV sendiri ya harus tes. Ya CV ATS, terus teman-teman ketika punya pengalaman misal organisasi, teman-teman cantumin di situ, teman-teman selama di organisasi ngapain, terus apa teman-teman punya sertifikasi, teman-teman punya pengalaman ikut seminar, workshop, atau pelatihan, itu teman-teman bisa cantumin di CV teman-teman biar nambah value dari CV teman-teman. Karena menurut saya sendiri, ketika teman-teman daftar di MSIB, hal yang jadi pintu teman-teman itu bukan kesiapan teman wawancara, teman-teman bisa public speaking dan yang lain-lain, tapi dari CV terlebih dahulu gitu loh. Bagaimana CV kalian bisa meloloskan kalian di tahap yang pertama ini gitu loh. Karena tahap pertama itu screening CV, dan screening CV di MSIB setahu saya itu lewat robot gitu. Karena memang banyak banget kan pendaftar MSIB. Jadi nggak mungkin dipilah-pilah satu-satu. Makanya ya mulai dari sekarang teman-teman coba research bikin CV yang bukan CV yang baik dan benar, terus menarik recruiter. Terus tadi bener Mardia juga bilang kadang ada yang recruiter atau perusahaan yang memang lihat kalian gak cuma di CV tapi juga di pas wawancara juga. Kebetulan ini sekedar sharing-sharing sama teman-teman. Kalau kemarin itu kan lowongan ada buka 22. Nah kebetulan kurang lebih ada 11 atau 12 deh. 11 atau 12 deh perusahaan yang menghubungi saya untuk melanjutkan ke tahap interview gitu loh. Lebih ada 11. Ada Bank Mandiri, ada Danone, ada Nestle,
ada Lazada, ada Shopee, ada M Consulting, ada Ralali, ada apa lagi ya? Ada bank lagi sih, tapi lupa saya ya. Kurang lebih itu sih, ada beberapa perusahaan yang cukup ternama juga. Dan kebetulan saya sekarang lagi PKL di salah satu MSIB, yaitu OKOC. Itu sebenarnya gerakan sosial, bukan perusahaan, gerakan sosial yang memang bergerak di bidang kewirausahaan gitu loh. Jadi tugas saya saat ini yang mendampingi UMKM dalam segi keuangan gitu. Nah teman-teman kan kemarin saya coba udah lihat MSIB, udah makin banyak sekarang gitu loh perusahaan-perusahaan yang bermitra. Jadi kesempatan teman-teman mungkin di tahun ini lebih banyak karena lowongan juga makin banyak. Tapi kendati demikian, mahasiswa juga makin banyak juga. Jadi ya seimbang juga sih, makin banyak lapangan kerja, lowongan magang, tapi juga makin banyak mahasiswa. Jadi teman-teman harus emang pinter-pinter nge-branding diri teman-teman. Nge-branding tuh nggak cuma dari CV doang ya, dari LinkedIn juga teman-teman perbaiki LinkedIn juga ya. LinkedIn itu penting banget sih menurut saya karena sangat ngebantu banget di dunia profesional, di dunia profesi. Untuk cari kerja, untuk cari magang itu penting banget, bisa dapetin apa ya, tips-tips dari situ, dapetin informasi-informasi mengenai perusahaan dari situ ya. Teman-teman coba mulai dari sekarang, buka LinkedIn-nya, teman-teman susun, teman-teman percantik, teman olah lagi supaya lebih bagus lagi. Mungkin itu aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, kemarin sih sempat punya trik juga sih dalam masukin lowongan gitu. Jadi nggak asal nge-apply ke semua perusahaan sih. Kayak cari perusahaan, kan ada 22 nih. Mungkin setengah-setengah deh. 11 perusahaan ini emang yang perusahaan-perusahaan yang gede dan dengan apa ya, jumlah pendaftar yang banyak. Kayak kemarin tuh perusahaan gede yang coba aku apply kayak UT, terus ada apa ya kemarin ya, banyak banget sih perusahaan-perusahaan gede. Tapi jangan perusahaan gede aja, teman-teman juga coba sisihin buat perusahaan-perusahaan kecil yang memang bukan kecil sih dalam artiannya apa ya, mungkin belum terlalu Pesaingnya sedikit gitu ya. Iya, pesaingnya sedikit gitu loh. Jadi teman-teman coba untuk cari perusahaan yang memang ini selinier nih sama bidang studi saya. Terus ini kayaknya menarik juga sih. Nah, menarik juga untuk belajar lebih banyak di perusahaan ini. Nah, teman-teman coba daftar di situ gitu loh. Jadi jangan teman-teman coba cari perusahaan yang gede-gede aja deh gitu, biar bisa banyak belajar gitu. Tapi di perusahaan kecil pun teman-teman juga bisa dapetin itu semua gitu, tergantung teman-teman aja. Jadi keuntungannya ketika teman-teman daftar ke perusahaan-perusahaan yang kecil atau belum terlalu besar namanya, teman-teman punya chance lebih besar untuk dapetin MSIB gitu dan keterima di perusahaan itu. Mungkin itu dulu sih kalau dari saya. Gitu Pak Yusuf. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain soal MSIB gitu. Nah ini sedikit sharing experience yang mungkin saya dapetin kemarin ya. Nggak tahu kalau tahun ini beda lagi, cuma kurang lebih kalau dari kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman angkatan kalian 2021 agak sama, cuma emang perbedaannya cuma di ini doang ya, apa namanya, persyaratan ya, administratif. Mungkin itu gitu. Begitu Pak Yusuf. Oke, terima kasih Agil. Ada yang mau nanya teman-teman? Kalau belum ada, Amanda Siska bisa ya? Tuh, Boleh Pak, Hamdi. tapi ada yang mau nanya Pak itu Oh, Pak. iya. Hamdi, boleh nanya dulu deh Hamdi sebentar dulu ya, Oh, Amanda ya. Oke, siap Pak. Gimana Hamdi? Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Agil dan Pak Yusuf dan teman-teman semua. Saya Hamdi mau nanya nih. Kan tadi Kak Agil salah satunya
di MSIB mitranya itu PT OKOC ya. Dan salah satu tugasnya itu lebih kewirausahaan ya tadi mendampingi UMKM gitu. Nah, itu kan kalau semester sekarang kan Pak Yusuf kan lebih menyarankan untuk ini apa agar sesuai dengan lingkup jurusannya yang lebih ke akuntansinya gitu. Nah, itu Kak Agil itu dulu itu karena milih di OKOC itu karena emang perusahaan grow doang atau emang karena di sana itu ada chance lebih kayak uang saku tambahan mungkin atau emang Kak Agil itu pengen yang nggak mostly tentang akuntansi gitu atau seperti apa Kak Agil? Terima kasih. Oke. Pak Yusuf, ini langsung dijawab aja ya Pak ya? Iya, silakan aja. Oke, ya siap. Mohon izin Pak Yusuf. Jadi ya terima kasih Amdi atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya sebelum keterima MSIB, saya itu udah magang juga di salah satu perusahaan BUMN, itu Jamkrindo, Jaminan Kredit Indonesia. Nah ini juga jadi salah satu ini juga ya, sekalian sharing juga, Hamdi sebentar ya. Ini sharing juga ya. Kadang kan kalau MSIB itu timelinenya emang lama ya, lama dan kadang ada teman-teman yang udah daftar di Mandiri dan emang udah magang di Mandiri dan teman-teman suka kadang kayak ya mereka udah pada magang, gue belum gitu. Terus dan sementara kalau teman-teman yang kayak menggantungkan nasibnya di MSIB itu cukup riskan banget gitu loh. Nah kalau kemarin hal yang saya lakukan ya sambil menunggu MSIB itu yaitu mendaftar mandiri di beberapa perusahaan dan alhamdulillah di beberapa perusahaan keterima dan saya coba ambil di Jamkrindo. Nah, pas itu di Jamkrindo posisinya sebagai hubungan bisnis kelembagaan. Karena udah nanya juga sama dosen pembimbing, padahal kan sebenarnya hubungan bisnis kelembagaan itu enggak mungkin dikit lah akuntansinya gitu. Tapi saya kemarin coba nanya ke dospem saya dan dospem saya sebenarnya fleksibel gitu, membebaskan anak bimbingannya untuk mengambil divisi apa saja, divisi apa saja, job apa saja, yang penting masih relevan dengan bidangnya gitu, akuntansi. Dan kebetulan di hubungan bisnis kelembagaan itu ada namanya tugas untuk bahasanya. Dia itu menilai ke kelayakan keuangan, kesehatan keuangan dari perusahaan gitu. Jadi kita kan itu memberikan surat untuk suatu perusahaan bisa meminjam di bank gitu kan. Tapi kan sebelum kita memberikan surat itu kita perlu tahu juga perusahaan yang memang mengajukan permohonan ini keuangannya sehat atau enggak. Nah di situ kan ada jobs mengenai akuntansi juga, ya analisis laporan keuangan juga. Nah itu masih berkorelasi dengan prodi akuntansi, dengan bidang akuntansi. Makanya kemarin saya ambil dan kebetulan saatnya di BUMN itu sambil nunggu MSIB itu juga keterima gitu, keterima dan sebenarnya ini cerita juga ya, saya itu gak ikut wawancara di perusahaan di MSIB, saya hanya ikut tesnya dan kebetulan saya masuk OKOC ini itu tanpa tes, tanpa wawancara gitu, langsung screening CV dan akhirnya dipanggil gitu, langsung diterima gitu. Makanya kemarin ngambil OKOC bukan karena alasannya itu memang karena ini MSIB dan ini ada bidang akuntansinya gitu, bukan karena uangnya lebih besar, jujur ya, bukan karena uangnya lebih besar, tapi memang kemarin OKOC kan sebagai financial advisor for UMKM. Nah di situ juga saya banyak banget belajar di bidang akuntansi, soalnya kan kita itu mendampingi teman-teman UMKM dalam membuat laporan keuangan, terus kita ngebantu mereka dalam penyusunan strategi keuangan mereka ke depannya gitu.
Sebenarnya kalau setahu saya, mungkin nanti bisa diluruskan Pak Yusuf, kalau akuntansi itu boleh magang di bidang akuntansi atau finance gitu, finance secara umum gitu. Tapi memang direkomendasikan, disarankan yang mengambil lebih ke apa ya, kadar akuntansinya yang lebih tinggi gitu. Tapi ya itu sih, karena memang juga perusahaan OKOC kan dia bergerak di kewirausahaannya, dan kemarin interest juga OKOC ya, karena pengen tahu lebih dalam bagaimana sih apa ya, bagaimana UMKM itu melaksanakan bidang usahanya, menjalankan usahanya, gimana sih keuangan mereka, dan pengen punya relasi lebih luas lagi sih di bidang di bidang kewirausahaan gitu. Itu sih Hamdi. Oke, Gimana Hamdi? Ada jadi kalau poinnya itu sebenarnya nggak mesti di KAP atau di perusahaan akuntansi, tapi yang penting ada job desk-nya gitu. Job desk-nya yang penting bisa berkaitan, Hamdi ya. Jelas, Hamdi? Oke. Amanda, silakan Amanda. Iya Pak, suara saya kedengeran nggak ya Pak? Terdengar. Saya boleh izin Silakan. share screen nggak ya Pak? Boleh, boleh. Sudah saya aktifkan. Sebelumnya di sini aku mau kenalin, nama aku Amanda Siskawat Ningga dari jurusan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di sini aku jelasin dulu alurnya yang batch aku ya, batch 5. Nah, waktu itu kita tuh sama kayak yang seperti dijelasin oleh Agil sama Matia. Kita tuh buat akun sama ngurus surat SPTJM dan surat rekomendasi. Jadi waktu itu kita buat akunnya tuh masukin nik, terus masukin yang mungkin data-data pribadi. Nah, untuk SPTJM-nya di zaman aku itu secara masih surat gitu. Nah, itu harus ditandatangani sama pihak Korprodi, sama pihak wakil dekan. Nah, itu kita masuk ke Telegramnya nanti Ibu Fania yang ngumpulin gitu. Jadi kayak ada G-Drive kayak gitu. Nah, habis itu kita pilih mitra. Nah, kalau di aku di D4 Akuntansi Sektor Publik sesuai yang dijelasin sama Mardia, sesuai dijelasin sama Mardia itu kita tuh harus seliner, masih 22 lowongan tuh masih harus instansi sama BUMN. Nah, kebetulan aku keterimanya di bagian yang BUMN. Terus abis itu kita nunggu panggilan dari mitra. Waktu itu aku beberapa tahapan tuh lolos di BRI sama, cuman tahapannya cuma tahapan awal doang. Nah, yang kedua tuh sama yang di sekarang tuh yang di PLN. Kalau yang di BRI itu ada yang seperti jelasin Maria, ada tes bahasa Inggris, matematika, terus interview. Nah, kalau yang di PLN, aku kebetulan hanya tes wawancara. Nah, itu habis itu ada pengumuman keputusannya. Nah, itu teknikal. Kalau misalnya dijelasin wawancaranya tuh apa aja, wawancara itu kayak kamu kenalin diri kamu, terus apa aja sih yang kamu milikin, terus apa eh, yang kamu pengen, kamu tuh kenapa sih pengen ikut MSIB, mungkin disiapin aja eh, apa namanya persiapan sebelum wawancara, terus habis itu kita tinggal nunggu mitra aja. Nah, kalau yang MSIB batch 5 kebetulan aku ngeliatnya ada perbedaannya, setelah aku stop share dulu. Ini yang untuk batch 6, apakah share screen saya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Geser nggak? Nggak geser bawah. Nggak scroll. Ganti. Di MSIB batch 6 itu, ya aku dapat datanya dari website langsung. Jadi kitanya sendiri yang harus follow up setiap batch itu apa aja sih alurnya, karena menurut aku di tiap batch itu berbeda-beda. Kalau di batch awal itu yang aku tahu informasi dari beberapa orang itu kita bisa milih semua lowongan. Kalau di batch 4, batch 2, batch 3, batch 4 itu udah dibatasi lowongannya. Terus kalau di batch awal itu SR sama SPTJM-nya itu sering banget kejadian kegagalan. Tapi untuk yang di batch 5 sama batch 6 itu kita lebih kayak dimudahkan gitu. Ini yang aku jelasin tadi, kita daftar di MSIB di laman MBKM.
terus data dan upload dokumen diri di laman MBKM-nya, terus ngelakuin persetujuan terhadap poin-poinnya. Kita menghubungin Ibu Fania seperti yang tadi dibilang oleh Agil, terus habis itu pihak dari penanggung jawab PIC kampus UNJ nanti akan ngelakuin approval. Waktu itu kalau nggak salah kita nginput semester sama nginput IPK-nya. Terus, nah ini teknik pendaftaran yang berbeda di batch 5 sama batch 6 itu ada perbedaan dari SR sama SPTJM-nya. Kalau SR dan SPTJM-nya itu di batch 5 itu masih bentuknya kertas dan kita tuh harus scan dulu baru kita input di kelengkapan dokumen di bagian profilnya. Nah, terus kalau di sekarang tuh kita cuman naruh IPK, kalau nggak salah naruh IPK, kartu BPJS sama IPK-nya. Nah, terus kalau misalnya kita ada kendala, kita bisa menghubungi pusat bantuan. Nah, ini kita bisa login ke ATP-nya, buka menu pengaturan akun. Ini yang seperti yang aku jelasin tadi. Terus nanti kita lengkapin data akademiknya, data pribadi kayak foto KTP, terus lengkapin data beasiswa. Data akademik kalau kita punya beasiswa, kayak beasiswa dari kementerian atau dari apapun, kita bisa input di sini. Karena nanti kalau nggak salah itu akan ada pemotongan eh, nominal bantuan biaya hidup. Jadi kalau misalnya di MSIB itu bukan gaji, lebih ke bantuan biaya hidup atau BBH. Terus habis itu data pribadinya, habis itu data asuransi, data BPJS. Nah, ini yang aku bilang tadi, SR sama SPTJM digital. Nah, ini kalau misalnya kita ada hal-hal yang mungkin kalau bisa dibilang kita masih bingung gitu. Jadi kita bisa tanya ke pusat bantuannya, nanti kita tinggal kirim email sama apa sih yang kita pengen tahu gitu. Misalnya, eh, mungkin kayak ada kekurangan gitu dari kita, terus kita tanya ke bagian pusat bantuannya. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau misalnya terkait CV sama kayak itu kalau bisa sih kalau aku sebelumnya udah pernah magang secara eh, apa namanya WFH work from home. Jadi kalau bisa dibilang kelulusan aku di perusahaan ini tuh bukan karena emang eh, nyoba doang, tapi emang aku udah persiapin sebelumnya untuk aku supaya cara itu bilang untuk bisa lolos di MSIB batch 5. Jadi kalau misalnya pas itu kan belum ada sosialisasi sharing kayak gini ya. Menurut aku nih lumayan bermanfaat untuk ke apa namanya kalian-kalian yang di angkatan 2021 eh, bisa mau ngembangin diri kalian melalui MSIB batch mungkin selanjutnya gitu. Itu aja sih kalau dari aku mungkin ada yang bisa dipertanyakan atau yang ada yang bingung. Terima kasih Anda. Silakan ya, diskusi aja langsung. Mau klarifikasi silakan. Langsung aja ya ini. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Kenalin aku Yunisa dari Angkatan 2021 Prodi ASP Sektor Publik. Aku mau nanya Kak terkait apa? Kan itu di pas mau daftar mau ngeplay perusahaan itu kan ada apa? Deskripsi dari yang diinginkan sama perusahaannya kayak kriteria. Nah, itu aku lihat kemarin itu ada yang S1 gitu. Kita itu bisa apply apa enggak ya, Kak? Terima kasih, Kak. Langsung jawab atau gimana Pak? Iya, langsung aja dijawab. Enggak. Waktu itu kan kita milihnya hanya 22 mitra ya. Jadi aku buat matriks terlebih dahulu mitra mana yang aku pilih. Nah, waktu itu kalau misalnya dibilang D apa kita kan D4 terus bisa nggak sih milih S1? Sebenarnya D4 sama S1 tuh sama aja, gak ada bedanya. Sama-sama bisa ikut juga. Yang penting tuh kalau di aku ya di waktu itu di aku Korprodi itu minta hanya instansi sama BUMN
yang bisa didaftar. Jadi nggak bisa yang ikut kayak terkait startup, mungkin yang kayak eh, apa ya? Mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang kayak Gojek atau Mtek gitu. Jadi yang benar-benar yang kayak OJK. Jadi kalau misalnya dibilang yang kayak kriteria mahasiswanya itu tergantung lagi dari HR-nya. Apakah kita bisa lolos di situ? Karena kalau aku waktu itu di PLN sih waktu itu S1 sih. Jadi gak memungkinkan kelolosan sih menurut aku lolos lolos aja sih, gak terlalu berpengaruh untuk terkait D4 atau S1-nya. Apakah jawabannya sudah cukup atau mungkin ada lagi yang mau tanyain, Yunisa? Mungkin aku mau nambahin juga, kebetulan aku juga daftar di beberapa tempat yang dia tuh ngajuinnya S1 juga kok. Tapi alhamdulillah ada beberapa mitra yang manggil aku juga, meskipun aku keterangan itu kan D3 ya, autokorek. Maksudnya nggak bisa diganti jadi D4 waktu itu, masih D3. Tapi tetap ada, alhamdulillah ada yang manggil. Jadi menurut aku nggak bergantung sama prodi kita sih, lebih ke CV gitu. Perusahaan lebih lihat ke CV-nya. Penting banget CV itu. Oke, terima kasih Kak Manda sama Kak Dia atas jawabannya udah menjawab banget. Oh sama ini sih mungkin aku mau nambahin aja. Kayak kita tuh harus pinter-pinter juga ya milih mitra, jangan hanya lolos di MSIB, tapi nanti kalian malah malah nanti malah ngundurin diri karena nggak ngerasain sesuai atau gimana. Karena nanti bisa jadi nama baik dari kampus juga. Terus yang kedua, bisa jadi dari mitranya mungkin ada beberapa mitra yang kalau bisa dibilang tuh eh, red flag, jadi bisa dicari juga supaya nanti misalnya kalian tuh juga nyaman jalaninnya juga, terus kalian bisa juga lancar magangnya. Itu aja sih kalau dari aku sarannya. Yang lain silakan. Nambahin lagi Pak, izin nambahin. Sebelumnya juga teman saya kebetulan kan ada yang sama-sama MSIB, cuman dia nggak hadir di sini. Dia ngambilnya tuh consumer loan, yang mana tuh jadi permasalahan ketika dia nyusun laporan gitu. Jadi dia bingung masukin apa di laporan PKL-nya gitu. Kendalanya di situ. Jadi kalau saya waktu mendaftar mitra tuh selain sesuai dengan kriteria kampus yang mana harus sektor publik atau non-laba, saya juga nyesuaiin kira-kira nih kalau masuk ke laporan PKL saya bisa nggak disesuaikan dengan konversi mata kuliah saya, karena kebetulan kan itu ada juga diambil mata kuliah peminatan yang untuk dikonversi. Kayak saya kan ngambilnya akuntansi pemerintah pusat, kalau misalnya di laporan PKL saya nggak ada membahas akuntansi pemerintah pusat juga biasanya akan kendala di dospemnya gitu. Kebetulan saya ngambil junior analis keuangan, jadi banyak tentang ngambil PSAK, PSAK gitu sama kebijakan akuntansi di BP Jamsos. Seperti itu. Kalau kayak OKOC termasuk ini ya, sektor publik juga nggak? OKOC. OKOC Pak swasta, kalau akuntansi, kalau BP Oh, Jamsostek dia kan non-profit ya Pak, dia badan hukum publik. Maaf ya Pak, kalau kalau KOC itu yayasan Pak. iya KOC jadi bisa yayasan. ya Bisa Pak, sektor kalau publik bisa. KOC. Iya, KOC masih yayasan. Oke, Bapak, oke. Pak, Iya teman-teman sinyalnya agak sektor. kendala. Tadi Iya agak pertanyaan sinyal seperti itu. ya Pak. Uh, OKOC apa ya? Yayasan atau Ya, apa? Oh iya Pak, OKOC itu ya jadi OKOC itu gerakan sosial Pak, gerakan sosial. Tadinya kan emang kalau sejarahnya itu programnya Sandi Anis. Sandi Anis di Jakarta 2018. Terus akhirnya ke sini itu makin makin banyak gitu loh Pak, nggak cuma jangkauannya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia gitu. Jadi jadi WKC itu gerakan sosial kayak apa ya, organisasi Pak, organisasi ya kemasyarakatan gitu loh Pak. berarti bisa ya teman-teman ASP bisa ke situ juga ya. Selain S1 Bisa Pak. teman-teman ASP juga bisa ke situ. Silakan yang lain.
Oh iya, apa izin menambahkan informasi juga Makan. sebelum apply juga bisa juga nanya-nanya dulu ke dosen dospemnya gitu, kira-kira bisa nggak? Karena sebelumnya saya juga mau mau nyoba BSI kan Pak, karena dia menurut saya BUMN. Terus saya nanya Bu Hera, kata Bu Hera itu karena anak perusahaan BUMN lebih baik nggak usah diambil kata Bu Hera. Jadi saya nggak ngambil gitu. Jadi sebelum ngambil eh, perusahaan bisa dikonsultasikan dulu sama dospemnya gitu. Silakan yang lain yang masih bingung mau nanya-nanya tentang NCBM. Silakan, Grace. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Sebelumnya selamat sore kakak-kakak semuanya. Saya Grace Carmel izin bertanya. Untuk CV-nya sendiri dari kakak-kakak semua itu merekomendasikannya menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia ya? Karena uh, aku juga sempat dapat beberapa informasi gitu dari luar. Ada yang lolos kebetulan di MSIB tapi menggunakan bahasa Inggris. Tapi aku juga dengar ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin dari aku mau tahu dari sisi rekomendasi kakak-kakak semua sih terkait dengan CV. Seperti itu. Terima kasih. Mantap, mantap pertanyaannya. Mungkin bisa sekalian ada kalau ada contohnya bisa di-share kalau ada yang berkenan. Bagaimana Agil, Mardia, atau Amanda berkaitan dengan CV? Apakah harus bahasa Inggris Izin atau menjawab tips Pak. dan triknya? Sebenarnya keduanya nggak masalah menurut saya karena teman saya juga ada yang bahasa Indonesia. Kalau kalau saya kebetulan pakai CV-nya bahasa Inggris gitu. Amanda, Agil, Kalau oh ya, Manda dulu Pak. Gue dulu nih, Manda. Oh, udah, Pak. Oh ya. Kalau saya sendiri sih bahasa Inggris, teman-teman. Nggak tahu, oke, sebenarnya tipsnya sama aja sih. Eh, ya Pak. gimana ya? Tips dan triknya selain bahasa Inggris apalagi? Oh, tipsnya ini Pak. Kalau dari saya ya tipsnya, CV itu kalau misal teman-teman misal di bidang akuntansi ya kayak teman-teman pernah ikut lomba, pernah juara akuntansi, teman-teman punya sertifikasi misal Zahir, Accurate, atau MyOp, atau yang memang itu tuh akan menunjang teman-teman gitu loh, di posisi teman-teman gitu. Itu punya value added buat CV teman-teman. Terus apa ya, ya misal kalau pengalaman organisasi, nah ini bukannya mengesampingkan yang organisasi, cuma kalau teman-teman punya pengalaman organisasi terus dimasukin ke CV, kurang lebih ya banyak recruiter yang memang memandang itu sebuah hal yang lebih gitu. Karena ya jujur kalau ketika kalian di tempat magang memang kerja sama tim, komunikasi itu penting banget dan emang anak organisasi kan biasanya punya kompetensi yang memang diperlukan gitu. Nah itu terus apalagi ya? Jadi teman-teman paling kayak kalau misalnya teman-teman punya gimana caranya teman-teman nge-branding teman-teman gitu. Kalau misal teman punya keahlian di bidang apa ya misal, aduh, jadi lupa gini. Ya itu sih Pak Yusuf, teman-teman bisa bisa reach lagi, bisa research lagi eh, di LinkedIn itu banyak banget sebenarnya gimana cara tips and tricks CV yang menarik, bahkan di bidang akuntansi gimana sih cara bikinnya gitu. Teman-teman punya apa sih yang bisa teman-teman jual ke
perusahaan, teman-teman kayak di perusahaan tuh apa aja. Itu sih paling. Oh iya, teman-teman mungkin kayak misal di CV kan di paling bawah itu ada misal additional information atau penjelasan mengenai skill. Nah, teman-teman bisa eh, apa ya? Bisa tulis sedetail mungkin. Misal teman-teman bisa Microsoft Office, Excel segala macam, teman-teman ditulis advance atau intermediate. Nah, itu semakin CV teman-teman spesifik, semakin recruiter atau perusahaan tuh apa ya? Melihat kemampuan teman-teman gitu. Misal teman-teman bahasa Inggrisnya bagus, apa ya? Ya punya bahasa Inggris bagus, teman-teman taruh aja di CV. Atau teman-teman punya uh, kemampuan atau keterampilan Google Suite gitu, di Suite itu, atau Canva atau yang lainnya, teman-teman memang benar-benar ahli ya, teman-teman ditaruh aja gitu. Itu bikin bikin CV teman-teman menarik kok di mata uh, recruiter. Itu sih paling. Ini Amanda katanya mau nyampein. Silakan Amanda. Mohon maaf, aku cuma sebentar aja, biasanya langsung keluar karena ada urusan. Untuk terkait CV, kalian bisa jelasin kayak pakai angka gitu, kayak misalnya kalian punya pengalaman di organisasi ngerjain dokumen. Nah, selama dokumen itu misalnya sehari kalian berapa, nah itu bisa jadi eh, buat CV kalian tuh tertarik. Terus kedua, gunain CV-nya ATS. Yang ketiga, jelasinnya tuh secara rinci aja, jangan yang kayak terlalu bertele-tele, jadi rinci tapi eh, ada angkanya. Kalau nggak salah sih harus ada angka sih. Kalau untuk terkait gak ada angkanya aku kurang tahu, tapi mungkin lebih baik sih menggunakan angka, diperjelas aja. Terus habis itu kalau aku waktu itu gunain bahasa Inggris. Udah sih itu aja. Kalau untuk gunain bahasa Indonesia, awalnya aku pakai CV bahasa Indonesia, cuman disaranin sama pihak dari aku waktu itu nanya ke kakak-kakak yang sebelumnya udah ikut MSIB, jadi disaraninnya pakai yang bahasa Inggris saja. Tapi kalian juga harus persiapin untuk interview bahasa Inggris. Udah itu saja. Aku izin keluar duluan. Makasih banyak semuanya. Makasih. Sama-sama Amanda. Kalau dari kakak-kakak ada yang berkenan untuk share CV-nya bisa kirim ke saya ya. Nanti bisa saya forward ke teman-teman mungkin PDF atau apa yang personal bisa ditutup gitu ya. Sekedar ini aja kontennya apa. Saya share ke grup angkatan 2021 paling template di Canva ya. Share bagus-bagus. Kalau boleh share ini juga mungkin sekalian juga buat Agil dan Mardia. Saya pernah ketemu CV yang bagus banget itu. Dia itu nyantumin link. Linknya itu pas kita klik itu hasil kerjanya dia. Jadi misalnya dia pernah menganalisis, misalnya dia mau masuk ke analis ya, dia pernah menganalisis laporan annual report perusahaan ya, detail banget. Ada ratusan slide PowerPoint itu untuk satu emiten aja, satu perusahaan. Dia analisis dalam dalam sekali, bukan hanya yang tercantum di annual report, tapi semua informasi ya yang saya aja nggak tahu ternyata emiten itu induknya siapa gitu ya, ada saham siapa aja di perusahaan tersebut. Nah, itu menurut saya menarik sekali. Saya prefer yang seperti itu karena dia udah jelas hasil kerjanya itu ada. Jadi kalau boleh saran buat teman-teman semuanya juga buat selain tadi yang sudah disampaikan Agil dan iya betul portofolio Agil Mardia, jadi hasil kerja kita itu ada apa aja gitu. Ada website Kinobi. Nah, nanti bisa dicek ya di Kinobi. Itu kalau ada portofolio tugas tugas kalian juga bisa kalian pernah punya eh, tugas-tugas kuliah ya yang memang sifatnya itu tugas praktek misalnya ya atau kegiatan-kegiatan yang bisa
dianggap hasil gitu ya. Mungkin kalau anak-anak bisdik kan dia share-nya lebih enak ya, website yang pernah dia buat, eh, aplikasinya. Nah, itu kalau di akuntansi perlu dipikirkan minimal tadi eh, bisa screenshot, bisa ya pokoknya portofolionya gitu ya. Mungkin dari saya itu. Ada lagi silakan teman-teman 2021 yang mau ditanyakan. Oh iya, mungkin tambahan juga ya Pak Yusuf buat teman-teman kalau misal teman-teman mau nanya lebih detail lagi, teman-teman mau pengen tahu misalnya Messi B kemarin kayak gimana wawancara atau yang lain-lain, bisa nanti hubungin saya aja gitu ke personal. Misal kalau malu ngomong di sini nanti bisa chat, nanti aku kasih nomornya kok, nomor aku nanti aku kasih ke teman-teman biar apa ya, lebih lebih jelas aja. Takutnya ada informasi nanti yang kepotong gitu. Oke, oke. Ada lagi yang lain? Kayaknya udah cukup ya. Nanti bisa langsung kontak-kontak aja lebih lanjut sama Kak Agil, Kak Mardia, atau Kak Amanda ya. Atau kayak yang tadi ada Leoni juga ya. Bisa langsung dikontak aja untuk lebih jelasnya. Mungkin dari saya cukup ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Kak Mardia, Kak Agil udah mau sharing tentang Messi B-nya. Semoga membantu nih ke teman-teman 2021. Semoga banyak yang diterima. Kak Agil, Kak Mardia, Kak Amanda juga semoga lancar ya kegiatannya. Magangnya bisa segera sidang, segera selesai, dan juga bisa segera lanjut ke skripsi ya. Bisa segera lulus. Mungkin itu aja ya. Tadi tidak kita lupa juga. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.